memiliki peranan penting sebagai pintu masuknya makanan maupun minuman yang memiliki berbagai kandungan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun sebelum makanan sampai di perut, makanan akan dihancurkan terlebih dulu oleh gigi. Lalu apa yang terjadi bila pada rongga mulut kita terdapat gigi yang tanggal? Baik hanya satu gigi atau beberapa. Tentunya selain dapat mengurangi fungsi gigi untuk mengunyah makanan, mengalami gangguan bicara. Gigi yang tanggal baik karena habis dicabut ataupun karena lepas sendiri, juga menyebabkan penampilan wajah tidak simetris. Selain hal tersebut, ada beberapa hal yang harus kita tahu dampak dari membiarkan gigi ompong atau tanggal terlalu lama. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi gigi yang ompong atau tanggal yang dibiarkan terlalu lama dan tidak segera melakukan pemasangan gigi, maka akan menyebabkan konstruksi gigi-gigi lain di sebelahnya bergeser untuk mencari tempatnya sendiri. Pergeseran ini kemudian menciptakan celah antara gigi menjadi renggang, sehingga memicu makanan yang sedang dikunyah mudah terselip di celah-celah gigi, dan juga memicu terjadinya karies pada gigi. Kedua, susunan gigi merupakan satu kesatuan yang saling menopang satu sama lain, sehingga ketika ada satu gigi bagian bawah atau atas lepas, terutama yang lepas tersebut, maka kondisi gigi di dekat gigi yang lepas tersebut akan kehilangan penyokong. Misalnya, jika gigi bawah ada yang lepas, maka gigi atasnya bisa turun. Sebaliknya, jika gigi atas ada yang lepas, maka gigi bawah pun bisa naik. Ketiga, gigi tanggal atau ompong juga akan mempengaruhi penampilan wajah. Misalnya, jika gigi bagian belakang ada yang tanggal, maka sepertiga wajah bisa menjadi turun. Dan ketika sudut-sudut wajah terlihat menurun, maka wajah akan nampak lebih tua. Oleh sebab itu, jangan membiarkan gigi ompong atau tanggal terlalu lama, setidaknya 6 minggu setelah gigi tersebut lepas. Kemudian, untuk menentukan perawatan gigi yang tepat untuk mengatasi kondisi gigi tanggal, sebaiknya berkonsultasilah dengan ahlinya, dan Anda pun akan mendapat solusinya untuk mengatasi gigi tanggal ini. Mulai dari penggunaan gigi palsu, pemasangan bridge gigi, hingga implan gigi. Halo pemirsa Hidup Sehat, senang sekali hari ini saya Celia Alexandra kembali dapat menyapa Anda di Hidup Sehat bersama dengan Dr. Kim Song Son. Nah pemirsa, kali ini saya lagi nungguin om saya di Ariran Dental Clinic untuk berkonsultasi langsung dengan Dr. Kim Song Son. Sepertinya ada permasalahan giginya nih. Saya lagi menunggu om saya untuk datang dan langsung konsultasi dengan Dr. Kim untuk mengatasi segala permasalahan giginya. Halo om, apa kabar? Aduh, sehat ya? Amin, amin. Oke, pemirsa ini Om Aprianto yang akan konsultasi ke Dr. Kim. Boleh diceritain dulu Om, sebenarnya permasalahan giginya apa sih? Jadi begini nih, 2 hari ini gigi saya bagian depan tuh goyang. Oke. Ya, ingin implan. Tapi besok sorenya saya ada meeting. Gimana solusinya? Oke. Dokter. Iya ya, susah juga ya kalau kita Masa mau implan. ompong kan? Iya. Ketemu orang. Malu gak sih Om? Malu sekali kalau begitu. Iya, nah ini kita sambil nungguin Dr. Kim karena kemarin beberapa yang saya dengar sih memang harus nunggu beberapa bulan ya. Om dengar Iya. gitu juga ya? Biasanya kan sebulan baru bisa pasang gigi. Nanti coba kita konsultasiin deh Iya. ke Dr. Kim. Apakah bisa ada solusinya nih untuk Iya. Om yang memang punya meeting besok ya Om ya? Betul. Waduh. Halo Stella, Halo dokter, annyeonghaseyo dokter. 안녕하세요. Halo dok. Oh iya, oh iya. Udah tahu ya. Udah tahu. Udah. Dokter, ini kan om saya, Om Aprianto. Dokter kenal ya? Ya udah kenal. Oke. Dok, kali ini permasalahan giginya tuh berbeda. Jadi gigi bagian depan ada 4 gigi, itu goyang. Ya saya, Ini apa dok? ya dulu saya udah bicara kamu perawat aja, tapi dia kabur terus. Jadi nggak perawatan ya dok ya? Ya, saya ronsen checking dulu. Mungkin dia tulangnya banyak hancur ya. Ya itu ronsen checking dulu. Kalau bisa tahan, tapi tidak bisa cabut. Tapi ronsen dulu. Saya kurang tahu sekarang. Udah lama dia tidak datang. Itu aja lebih bagus. Tapi kalau setelah ronsen, kalau misalnya bisa dicabut, bisa langsung pasang implan dok? Ya lah, lebih bagus lah untuk operasi waktu hemat. Sekali busuk pasang implan tuh, sama suntik juga 1 kali cabut pasang langsung. Pasang Iya. Tapi yang jadi permasalahannya dok, Hmm? ini besok punya acara lagi ada meeting. Oh ya,
Jangan Gimana, khawatir. Dok? Saya bikin gigi dia sebentarnya, tapi posisi gigi asli sama. Bukan lupa pasangnya, jangan khawatir. Bisa konori. Oke. Oh. Om Aprianto sepertinya terjawab ya. Iya. Jadi kalaupun nanti mau diimplan, ini bisa dipasangin gigi temporary ya dok Ya. ya. Wah. Oke. Tapi dok, ada permasalahan lainnya nih. Ada fakta mitos yang beredar kalau kita udah pasang implan, skrup implan itu akan menimbulkan alergi. Tapi jangan jawab dulu dok. Kita jawab usai jeda pemirsa. Kita langsung ronsen dulu ya dok. Oke. Oke. Implan menawarkan solusi permanen dengan menyatu kuat ke rahang, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Berikut ini adalah 3 jenis dasar implan gigi yang bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda. Pertama, implan gigi endostel. Implan gigi endostel adalah jenis implan gigi yang paling sering digunakan. Implan gigi endostel adalah prostetik gigi berbentuk skrup yang dirancang untuk ditanamkan langsung pada tulang rahang pasien, yang kemudian implan mengalami oseointegrasi atau proses implan gigi menjadi bagian permanen pada rahang. Hal ini mengharuskan pasien memiliki massa tulang rahang yang cukup untuk implantasi. Jika massa tulang rahang tidak cukup, pasien dapat menjalani prosedur pencangkokan tulang untuk mempersiapkan tulang rahang agar dapat dilakukan tindakan implan endostel. Masing-masing dari implan jenis ini bisa menopang satu gigi tiruan dan dapat bertahan hingga seumur hidup. Kedua, implan gigi superiostel. Meskipun jenis implan superiostel jarang digunakan, implan gigi ini adalah alternatif yang paling umum digunakan dibandingkan implan gigi endostel. Implan gigi superiostel tidak dirancang untuk ditanamkan ke tulang rahang. Namun sebaliknya, implan ini menampilkan struktur logam seperti bingkai yang terletak di atas tulang rahang pasien di bawah jaringan gusi. Biasanya implan ini digunakan oleh orang yang tulang rahangnya tidak terlalu tinggi atau ketika rahang sama sekali tidak bergigi. Ketiga, implan gigi zigomatik. Implan gigi zigomatik ini paling jarang digunakan. Implan gigi zigomatik ditanam di tulang pipi pasien dan bukan di tulang rahang. Implan ini merupakan prosedur penempatan yang jauh lebih kompleks dan invasif dan hanya digunakan jika pasien tidak memiliki massa tulang rahang yang memadai untuk menopang dua jenis implan gigi sebelumnya, yaitu implan gigi endostel dan implan gigi superiostel. Halo pemirsa Hidup Sehat, kita kembali di Hidup Sehat bersama dengan Dr. Kim Song-son. Dokter, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih, fakta mitos yang masih menggantung. Sebenarnya kalau kita pasang implan, skrup implan itu akan menimbulkan alergi nggak sih? Oh, saya baru dengar. Karena ini implannya bahannya titanium. Oh, bahannya titanium. Oke. Ini banyak research ada. Titanium sama kita pada biologik sama sekali tidak masalah. Research juga sampai sekarang belum saya baca, belum lihat untuk alergi. Ini mungkin orang-orang dengar atau palsu, salah. Palsu ya dok, mitos ya. Ya, mitos ya mungkin. Ini artinya mitos pemirsa. Jadi yang kita dengar bahwa pasang implan itu akan menimbulkan alergi adalah mitos ya dok ya. Tapi kita coba jawab lagi nih dok, pertanyaan yang tadi. Ini memang bisa ya kalau dari giginya om saya, Om Aprianto, ini kalau dokter lihat kan mau dipasangin implan ya dok ya. Ini apa bisa langsung dipasangin implan dok? Ya. Gigi dia depannya, bawah depannya sekarang goyang-goyangkan karena dia aja. Ini akarnya di dalam tulang tidak ada, semua sampai ujung udah pasti goyang-goyang banget ini. Karena cabut langsung pasang. Gigi tulangnya masih lumayan oke. Menurut saya cabut 1, 2, 3, 4 gigi cabut langsung pasang implan saja. Kemudian dia ada acara besok. Jangan khawatir, ada kita giginya ada. Oke, jadi bisa ya dok ya? Bisa. Dokter, ini kan giginya mau diimplan. Ini pulang dari sini masih langsung bisa punya gigi atau gimana dok? Cakulah. Ada yang detek ini pasiennya wajib paksa. Tidak boleh pulang
ompong. Oh, Karena boleh. saya dokter malu lah, dia juga malu, saya juga malu. Ariran dental kliniknya pasti tiap saat pulang pasti giginya depan kita pasti ada. Saya ini yakin banget, beneran. Oke, tenang ya Om ya. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Om saya yang memang punya acara besok, jadi pengen implan, tapi ragu. Tapi sekarang udah nggak ragu ya Om ya? Tidak. Udah percaya ya sama Dokter Kim ya? Tapi dok, ini kan gigi bagian depannya goyang. Sebenarnya kalau giginya goyang seperti ini, dibiarkan saja, tidak diimplan, itu gimana dok? Tidak boleh. Kan kalau gigi goyang-goyang terus, nanti akan giginya pasti copot sendiri. Bisa copot sendiri gitu dok copot ya? sendiri. Karena kalau gigi goyang-goyang, sekitar tulangnya pasti otomatis hancur ya. Nanti tempel di mana? Seperti itu pemirsa. Rupanya kalau gigi Anda goyang, itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Kalau misalnya dikonsultasikan lebih awal, mungkin bisa diperawatan saja ya dok ya. Tapi kalau udah lama seperti kasus om saya, ini terpaksa harus dicabut dan dipasangin implan. Gitu ya dok. Tapi dok, yang menjadi pertanyaan Celia adalah, biasanya om, waktu kemarin pasang implan itu butuh waktu berapa lama om? 3 bulan, 4 bulan gitu ya om ya? Baru bisa pasang Lama gigi. ya? Iya, Tapi lebih lama. gimana dok? Kok bisa langsung ada giginya nanti? Jangan khawatir, sekarang apapun bisa. Kalau tulangnya tipis dan kurang cukup, sama juga seperti dekat sinus, rongga sinus juga pasang langsung implan트. Oke. Kalau tulang kurang cukup, tambah tulang sekalian pasang implan트 juga bisa. Karena sekarang bahan dan teknologinya lebih canggih, lebih maju. Tapi zaman dulu saya juga 20 tahun yang lalu saya juga tunggu 3 bulan, tapi sekarang tidak perlu. Sekarang bisa langsung ya Langsung dokter bisa. ya. Tapi tahapannya apa aja dok untuk implan gigi ini? Pertama kali konsultasi dengan dokter gigi, kemudian subtitle ronson untuk melihat kondisi tulang. Oke. Kemudian mau cabut, kemudian lakukan pasang implan트, depan giginya pasang sementara. Oke. Udah pulang, udah gampang. Udah seperti itu aja ya? Gimana om? Udah yakin untuk melakukan implan gigi hari ini? Yakin. Semangat ya? Arya. Oke dokter, kan kita sudah ngeliat nih kondisi giginya. Berarti sekarang prosesnya apa dok? Ya, ruang operasi. Oke pemirsa, langsung aja kita ke ruang operasi yuk Ya, dokter. ayo, ya. Nah pemirsa, kita sudah di ruang operasi saat ini. Dok, ada berapa gigi yang akan diimplan nantinya dok? Cabut giginya depan gigi bawah, 4. 4 gigi. Ya, tapi pasang implantnya 3 aja. Kenapa, Dok? Karena tulangnya terlalu bukan gede. Oke. Jadi yang satunya nggak dipasangin implan? Ya, karena implantnya ada jarak lebih bagus. Oke gitu. Jadi ada jarak nanti Ya. jadinya 3 gigi gitu ya tapi dokter? 4 gigi. Giginya tetap 4 gigi, pasang implantnya 3. 3. Tapi nutupin semua ya dok nanti? Ya. Oke. Dok, apa sih yang menjadi perbedaan kalau pasang implan di gigi belakang sama gigi depan? Gigi belakangnya geramnya lebih gede daripada gigi depan. Karena implant juga belakangnya lebih lebar. Tapi depan giginya implant bawahnya, implantnya lebih kecil. Panjangnya lebih panjang, tapi lebarnya kecil. Hanya beda itu doang. Oke, bedanya itu ya. Ya. Jadi pemirsa, ternyata kalau kita pasang implan bagian gigi geraham, gigi belakang, itu skrup implannya jauh lebih tebal ya, lebih tebal, besar, ya. lebih tebal. Ya. Tapi kalau bagian depan itu lebih panjang tapi kurus Ya, gitu ya dok, betul, ya betul, kecil. betul, ya, betul. Berapa lama nanti dok prosesnya? hari ini cabut 4 gigi, pasang 3 implan트, hanya operasi doang aja. kurang 40 menit sudah cukup. 40 menit sudah selesai ya, Ya. dok? Oke pemirsa, kita akan tunggu dulu bagaimana kemudian hasilnya nanti. Usai jeda kita akan hadirkan hasil dari gigi implan Om Aprianto. Sesaat lagi.
Halo pemirsa Hidup Sehat, masih di Hidup Sehat bersama dengan Dr. Kim Song Son. Sepertinya kalau saya lihat-lihat saat ini proses dari implan gigi sudah mau selesai nih. Kita tunggu yuk di luar ruang operasi. Oke, kita sudah selesai ya. Hari ini tidak jahit juga. Karena cabut gigi, langsung pasang implan트, kadang-kadang tidak jahit juga ya. Langsung kita periksa aja, hanya ronson. Panoramik ronson aja. Oke, udah selesai. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah di ruang praktek untuk melakukan praktek selanjutnya ya dok ya. Nah. Seusai tadi pasang implan. Dokter, tapi ada fakta mitos nih yang beredar. Kalau pasca implan ini akan menimbulkan infeksi. Sebenarnya fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya? Ya, karena implan sama gigi asli hampir sama. Harus kalau tidak mau harus rajin sekali sehari 3 kali, rutin kontrol ke dokter gigi 6 bulan 1 kali. Oke. Jadi kalau tidak mau infeksi, Ya. kita harus perawatan seperti gigi asli ya dok ya? persis sama. Oke, jadi perawatannya seperti itu. Ya. Nah, ternyata begitu ya pemirsa, usai implan tidak perlu takut. Walaupun ini fakta akan terjadinya infeksi, itu terjadi ketika kita tidak merawat gigi, tidak menyikat gigi seperti normal, seperti biasanya. Ya. Ini akan menyebabkan infeksi layaknya seperti gigi biasanya ya, Ya. dokter ya. Sekarang kita mau ngapain nih dok? Sekarang saya pasang gigi sementara supaya dia pulang tidak ompong. Oke, silakan dokter. Ya, oke. Oke, pemirsa, ini kalau misalnya Anda bisa lihat saat ini sudah pemakaian gigi temporary, tapi tadi sudah digoyang-goyangkan oleh Dokter Kim, nggak copot ya dok ya? Pak, gimana copot bisa? Bertahan berapa lama dok ini? Sampai saya maunya bawahnya 3 bulan. 3 bulan. Tunggu 3 bulan supaya itu ulir implan트, permukaan implan트, menyatu tulang. Menyatu dengan tulang dulu, Ya. kemudian baru diganti dengan gigi yang Permanen. permanen. Tapi temporary juga lumayan kuat. Lumayan kuat ya dok ya? ini dia saja ini. Oke, akhirnya besok om saya ketika meeting sudah bisa ini ya om ya, tampil lebih maksimal. Jempolnya mana om? Mantap. Lihat aja dia dulu kamu gigi bagaimana. Oke, boleh ditunjukin om? Oke, dilihat dulu hasilnya. Gimana? Luar Gimana biasa. om? Puas? Luar biasa. Puas ya? Oke, dok. Tapi ini temporary sementaranya jangan makanan ais batu tidak boleh ya. Oke, itu pantangannya ya dok ya. Ya, ais Tapi batu kalau dong. makan daging boleh nggak dok? Boleh tapi ais batu sama logam tidak boleh. Oh iya, batu nggak boleh. Nggak boleh makan batu ya om ya. Jadi es batu yang keras-keras nggak Ya. boleh, tapi daging boleh ya dok? Boleh. Ya? Oke, jadi masih aman om. Nanti all you can eat boleh ya om ya? Boleh. Boleh. Tapi Oke. harus sikaki rajin ya. Harus rajin sikat gigi. Ya ya. Dokter, tapi kan tadi dokter pakai gigi temporary. Itu kan masih luka ya dok ya? Ya. Kan habis dipakai implan, itu boleh? Boleh, tidak masalah sama sekali. Zaman dulunya tidak boleh, tapi sekarang tidak perlu. Lebih bagus karena cabut gigi ada tanda, langsung pasang implant. Udah, lebih bagus. Tanda juga ada, ukurannya juga lebih bagus juga. Tapi masalahnya pertama kali retensinya kurang cukup. Tapi teknik dia bagus, cukup bisa. Oke. Kalau cabut otomatis tulangnya menutup tulang. Karena lebih bagus lah. Oke, dokter, kalau misalnya pasien lebih memilih untuk pakai gigi palsu, boleh nggak dok? Tidak boleh, karena implantnya belum tulang sama belum nyatu, belum kuat. Kalau implant kena, tidak boleh, langsung hancur tulangnya. Oke, tapi kalau temporary aman? Nah, saya ini bukan lepas pasangkan fixed, karena saya fixed, tidak boleh copot, tidak boleh. Oke, ini dibuat seperti apa sih dok? Boleh lihat nggak sih? Boleh lihat nggak? Oke, jadi dipakai seperti bridge gitu ya dok ya? Bridge, tapi saya pakai kawat, tapi bukan kawatnya lepas pasang. Tempe, gigi sebelah saya tempe. Oh, seperti itu. Jadi Ya. tidak mengganggu pemirsa proses implan yang tadi ya, yang masih basah itu tidak diganggu oleh Ya. gigi temporarinya ya dok ya? Ya. Waduh.
Ya, dokter, ini kok rasanya kebas gitu? Ya kenapa? Tadi saya biuskan anestesi. Tadi sekarang kurang lebih 1 jam nanti hilang ya, jangan khawatir. Oh, Oke. baik. sama juga tadi cabut, pasang implan mungkin darahnya sedikit-sedikit keluar, tidak apa-apa. Jangan teh buang. Bisa Ditelan saja ya, Dok, telan ya? saja lebih baik ya. Oke. Sama juga tidak boleh main ke implan sekitarnya, tidak boleh main ya. Oke. Baik. Sama satu lagi, sikat giginya gigi biasanya boleh, tapi implannya jangan. Berapa hari doang aja udah. Oke, Itu aja. jadi kalau sikat gigi kena gusi boleh nggak dok? Boleh, tapi jangan keras banget. Tidak boleh. Jangan keras banget. Satu lagi, tidak boleh makan pedas. Pedas Minum juga. panas, Oke. karena ada itu luka. Seperti luka ada nanti nyilu. Nyeri, nanti nyeri itu ya. Hanya itu doang aja, tidak masalah. Oke, ternyata ada beberapa pantangan juga pemirsa seperti nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan panas, Ya. kemudian es batu tadi ya dok ya. Ini Es batunya jangan boleh, digigit. tapi jangan gigit. Jangan digigit, supaya nanti tidak Copot, gitu takut ya pemirsa. Wah, terima kasih banyak nih Dokter Kim sudah membantu Om saya Ya. yang besok bisa meeting dengan tampil beda ya Om ya. Iya. Udah siap ya? Siap. Oke pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda di Hidup Sehat bersama Dr. Kim Song Son. Terima kasih dokter. Sama-sama. Nah, untuk mengatasi permasalahan gigi Om saya, Om Aprianto. Om, gimana? Sekarang sudah aman ya? Sip. Besok meetingnya sudah aman ya Om ya? Mantap. Oke, dan pemirsa saksikan terus Hidup Sehat bersama Dr. Kim Song Son setiap hari Rabu 9.30 waktu Indonesia Barat di TV One yang membahas seputar kesehatan gigi dan estetika gigi. Bagi Anda juga pemirsa yang ingin konsultasi langsung bersama dengan Dr. Kim Song Son di Arirang Dental Clinic bisa melalui scan barcode di layar kaca Anda pemirsa untuk konsultasi di Arirang Dental Clinic. One stop solution. Sampai jumpa pemirsa dan Indonesia, hidup sehat.